Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, selamat datang di Ngudoroso, sebuah program yang saya bikin untuk merespon hal-hal yang menjadi keresahan saya. Dan ini saya cuma bikin audio aja, karena ada atau tidak adanya muka saya kayaknya nggak penting-penting amat, karena yang akan didengar adalah opini yang akan saya sampaikan. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai, mari kita sepakati dulu bahwa ini akan kita pecah menjadi 4 bahasan. Yang pertama tentang bebasnya Saipul Jamil dari penjara. Yang kedua, kasus pelecehan seksual di KPI. Yang ketiga, trauma korban pelecehan seksual. Dan yang terakhir adalah bagaimana Islam menyikapi ini. Kita ke yang pertama dulu. Jadi ceritanya, kemarin Saipul Jamil itu bebas dari penjara. Secara pribadi saya juga turut berbahagia, karena namanya orang bebas dari penjara, masa juga tidak ikut berbahagia. Jadi saya ikut berbahagia untuk hal ini. Nah, yang menjadi keresahan saya adalah yang ketika dia pulang, itu dia disambut banyak orang dengan gegap gempita, seolah dia kayak baru dapat medali emas di SEA Games. Padahal yang dapat medali emas juga kayaknya nggak gitu-gitu amat sambutannya. Saya kasih contoh, tahun 2019 lalu itu ada 2 atlet olahraga sambo dari Karawang, namanya Emma Ramadinah dan Desiana Savitri. Jadi mereka ini dapat medali emas di SEA Games Filipina, tapi pas pulang itu nggak dapat sambutan meriah. Sampai-sampai ketika saya baca artikelnya, itu saya menemukan kalimat yang saya yakin itu muncul dari rasa getir yang mendalam. Kalimat itu begini: berangkat tak diantar, pulang tak disambut. Bukan datang tak dijemput, pulang tak diantar, itu jelangkung. Tapi berangkat tak diantar, pulang tak dijemput, pulang tak disambut. Mohon maaf. Dan mereka ini atlet loh. Mereka sudah mengharumkan nama Indonesia, yang saya juga yakin pasti banyak orang-orang di berbagai bidang lain yang juga turut mengharumkan nama Indonesia, cuma nggak dapat sambutan atau sorotan segede yang Saipul Jamil terima. Nah, ini yang menjadi keresahan saya. Sebetulnya secara pribadi ya monggo-monggo aja. Kalau misal ingin berbahagia karena baru keluar dari penjara, karena saya pun juga turut berbahagia Saipul Jamil sudah bebas. Secara pribadi saya juga mendoakan semoga setelah ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan seterusnya. Cuma sorotannya ini, sambutan orang-orangnya ini yang bikin saya khawatir. Jangan-jangan orang-orang akan ada yang menormalisasi apa yang sudah Saipul Jamil lakukan kemarin. Itu bahasan yang pertama. Kemudian bahasan yang kedua, jadi kenapa saya membahas yang pertama kemudian membahas yang kedua ini tentang seorang pegawai KPI, karena kejahatannya hampir-hampir sama, yang dilakukannya hampir-hampir sama, yakni pelecehan seksual. Ini adalah kasus yang marak belakangan ini, dan kita sekarang membahas ke pegawai KPI dulu. Jadi seorang karyawan KPI berinisial MS itu kemarin membuat rilis pers bahwa dia mendapatkan perundungan dan pelecehan seksual sesama pria dari rekan kerjanya. Jadi kalau MS ini pegawai KPI pusat, maka
biar aman. Yang melakukan perundungan dan pelecehan seksual ini kita sebut saja oknum pegawai KPI Pusat, gitu ya. Jadi ceritanya dia ini sudah beberapa kali dipukuli, dicaci maki, dan yang paling parah dia sampai pernah ditelanjangi hingga buah zakarnya itu dicoret-coret pakai spidol. Sudah begitu difoto pula. Ini parah banget sih. Nanti untuk cerita lengkapnya silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, kita kembali ke bahasan yang tadi. Terlepas dari sorotan dan sambutan terhadap Saipul Jamil, yang menjadi perhatian saya adalah kondisi si korban. Saya nggak tahu ya gimana kondisi korban Saipul Jamil sampai hari ini. Cuma kalau kita bicara korban pelecehan seksual dalam arti yang lebih luas, pasti masing-masing korban ini akan punya dampaknya, punya traumanya yang satu dengan yang lain saya yakin tidak sama. Kasus MS ini misalnya, dia sampai pergi ke psikolog dan oleh psikolog divonis PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi PTSD ini adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan dampak dari PTSD ini bisa macam-macam. Ada yang dengan terus-menerus ingat apa yang bikin dia trauma. Terus kemudian dia tidak mau mikir atau membahas apa yang bikin dia trauma. Makanya kalau kita baca-baca tentang kasus pelecehan, itu seringkali ada jarak yang lama antara kejadian sama pelaporannya. Nah, orang-orang yang nggak paham pasti akan bilang, kok baru lapor sekarang? Padahal kalau kita mencoba memahami dari sisi korban, pasti kita akan menemukan perspektif lain yang menjadi alasan mengapa dia butuh waktu sampai bisa punya keberanian untuk lapor atau cerita. Lalu dampak yang lain, itu korban juga bisa sampai mengalami perubahan perilaku dan emosi. Dalam kasus MS ini, dia bahkan sampai tiba-tiba teriak-teriak sendiri. Menurut dia dalam tulisannya, teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Nah, ini mungkin ekspresi ketika dia keinget sama peristiwa yang bikin dia trauma. Dan yang paling parah, rasa trauma ini bakal menghantui korban sepanjang hidup mereka. Dalam perspektif Islam, kekerasan seksual dalam bentuk apapun itu jelas diharamkan. Menurut Ibu Nyai Hajah Badriah Fayumi, Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga atau LKK PBNU, mengatakan bahwa kekerasan seksual itu bertentangan dengan tauhid. Sementara tauhid adalah inti ajaran Islam dan akhlak mulia sebagai misi risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Secara filosofis maupun teologis, kekerasan seksual itu juga berlawanan dengan status manusia sebagai khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Mengapa bertentangan dengan tauhid? Karena pelaku kekerasan seksual itu menunjukkan ketundukan pelaku kepada libido seksnya. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa kekerasan seksual itu menunjukkan hilangnya akal budi pelaku yang menjadi inti kemanusiaan. Hal ini berdampak pada hilangnya kemaslahatan korban di berbagai sendi kehidupan yang menjadi maqasidus syariah atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Dalam hal ini, khususnya hifdzun nafas atau menjaga jiwa, hifdzul ird atau menjaga kehormatan, dan hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Makanya dalam beberapa kesempatan, lembaga dan Banom NU itu seringkali mendorong agar RUU PKS ini dikawal dan segera disahkan sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Jadi itu dulu teman-teman yang menjadi unek-unek saya hari ini.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.